Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama kami di Pojok Channel. Dilansir dari Detik News, Mahfud MD, polisi sembunyikan fakta di awal kasus kematian Brigadir J, bisa dijerat pidana. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan anggota Polri yang memberikan keterangan salah ke publik di awal kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat bisa dijelas pelanggaran etik dan pidana. Dia mengatakan memberikan keterangan yang belum jelas merupakan tindakan tidak profesional. Itu pelanggaran etik tadi, tidak profesional, pelanggaran etik dan diperiksa oleh Irsus. Itu tidak boleh memberikan keterangan yang belum jelas. Terjadi tembak-menembak sehingga yang satu meninggal. Itu alat buktinya tidak ditunjukkan, ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa 9 Agustus 2022. Lalu yang satu bilang itu ahlinya, memang 4 tembakan kena semua, seakan-akan meyakinkan, padahal itu Baradae nggak bisa nembak. Yang jago nembak justru Brigadir J yang telah meninggal, sambungnya. Mahfud MD juga melihat piagam penghargaan sebagai penembak yang dimiliki oleh Brigadir J. Dia menyebut Baradae tidak memiliki piagam tersebut. Kalau penjelasannya salah, itu pertama, bisa dinilai tidak profesional. Nah, nanti itu sudah pasti tidak profesional, kata Mahfud. Mahfud juga mengatakan ada kemungkinan Irjen Verdi Sambo juga dijerat pasal lainnya. Dia mengatakan Verdi Sambo dianggap menghalangi proses penegakan hukum. Malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal, yaitu Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario yang memerintahkan pembunuhan. Mungkin pembunuhan berencana karena dugaan sangkaannya pasal 340, pasal 338, pasal 55 dan pasal 56, dan mungkin itu akan bersambung lagi ke pasal 231, pasal 221 dan pasal 133. Itu tentang menghalangi proses penegakan hukum, jelas Mahfud. Sebagai informasi, kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Kasus ini baru diumumkan ke publik pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kejadian. Pengumuman awal disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Saat itu dia menyatakan peristiwa yang terjadi adalah baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Baku tembak itu katanya menewaskan Brigadir J. Selanjutnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto menggelar konferensi pers terkait kasus ini pada Selasa 12 Juli 2022. Dalam konferensi pers itu dia menyebut Brigadir J melepas 7 tembakan ke Baradae, namun tak ada yang kena. Sementara itu Baradae melepas 5 tembakan dan semuanya mengenai Brigadir J. Budi juga menyebut ada 1 tembakan yang menyebabkan 2 luka pada tubuh Brigadir J, sehingga menyebabkan total 7 luka tembak. Dia juga menyebut Baradae sebagai personil yang jago menembak. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan tak ada baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tim khusus yang dibentuknya pun menetapkan Baradae, Bribka Rizky dan saudara Kuat
serta Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Baik Sobat PC sekalian, itulah berita yang dilansir dari Detik News bahwa ada perbedaan keterangan di awal yang dilakukan oleh Polri dan berbeda faktanya ketika Irjen Verdi Sambo yang diumumkan oleh Kapolri tadi malam sebagai tersangka. Baik Sobat PC, jangan beranjak dulu. Kami akan menayangkan beberapa peristiwa yang dari awal kasus kematian Brigadir J tersebut hingga Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Baik, simak video ini sampai selesai.